Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bukti pembayaran. Saya Arda Dindra Pratila. Nama saya Akila Mayanda. Saya Sister Sundari. Saya Nabila Cahaya Permatasari. Ruang lingkup bukti pembayaran. Pertama, definisi bukti pembayaran. Bukti pembayaran adalah sebuah bukti yang menyatakan bahwa terjadi transaksi antar pihak pembeli dan penjual atau antara konsumen dan produsen yang mengakibatkan perpindahannya uang atau barang. Yang kedua, analisis bukti pembayaran. A. Melakukan pengidentifikasi terhadap keabsahan fisik dan bukti transaksi tersebut. B. Melakukan pengidentifikasi transaksi yang ada dan meneliti kesesuaian prosedur yang telah ditetapkan. C. Menentukan kebenaran perhitungan nilai uang. Pembagian bukti transaksi terdiri dari dua jenis, yaitu bukti transaksi intern dan ekstern. Bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. B. Bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti pencatatan transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak dari luar perusahaan. 3. Jenis bukti transaksi. A. Kwitansi. Kwitansi merupakan bukti transaksi yang menunjukkan terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang atau pihak yang mendapatkan uang. Kwitansi harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangka 2. B. Faktur. Faktur adalah bukti transaksi yang menunjukkan pembelian atau penjualan barang dengan sistem pembayaran kredit titik. C. Nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi yang menunjukkan bukti pembelian atau penjualan secara tunai. D. Cek. Cek adalah permintaan tidak bersyarat dan diberikan nasabah kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang mengolah lembaran cek tersebut atau pihak yang ditulis di cek. Dilihat giro. Dilihat giro adalah surat perintah dari pihak pemilik dana kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahan buku dan sejumlah dana kepada rekening penerima. F. Nota kredit atau nota debit. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena ada pembelian barang yang dibuat oleh penjual. Nota debit adalah untuk menunjukkan pengurangan piutang usaha akibat adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. B. Pencatatan bukti pembayaran. Pertama, tahap verifikasi bukti transaksi. Tahap verifikasi bukti transaksi merupakan kegiatan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan suatu dokumen serta penentuan akun dan pengaruhnya terhadap akun yang lain. Tujuan dari analisis bukti transaksi adalah untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti transaksi dan semua informasi yang tercantum di dalamnya. A. Hal yang diperhatikan dalam verifikasi bukti transaksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam verifikasi bukti transaksi antara lain sebagai berikut. 1. Menentukan perkiraan yang muncul akibat dari transaksi tersebut. 2. Menentukan pengaruh penambahan dan pengurangan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. 3. Menentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. 4. Menentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit.
B. Pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Prosedur yang diterapkan dalam jurnal umum antara lain sebagai berikut. 1. Setiap halaman jurnal diberi nomor urut untuk referensi. 2. Tahun transaksi dicantumkan untuk 2. Tahun transaksi dicantumkan cukup sekali di setiap halaman jurnal kecuali dalam satu halaman tersebut terdapat tahun berbeda. 3. Bulan transaksi dicantumkan cukup sekali di setiap halaman jurnal kecuali dalam satu halaman tersebut terdapat tahun berbeda. 4. Tanggal transaksi dicantumkan sekali saja pada kolom tanggal untuk setiap hari tanpa memandang jumlah transaksi yang terjadi pada hari itu. Tanggal yang dicatat yaitu tanggal saat terjadinya transaksi. 5. Nama akun perkiraan pada sisi debit diletakkan di tepi paling kiri dalam kolom keterangan. Nilai uang dicatat dalam kolom debit. Nama akun perkiraan pada sisi kredit diletakkan di bawah posisi debit dengan menuliskan menjorok ke kanan dan perkiraan di debit. Nilai uang yang dicatat dalam kolom kredit. 7. Kolom referensi berfungsi untuk mencatat nomor kode perkiraan. 8. Nomor bukti transaksi yang dijadikan data pencatatan dalam jurnal dicatat dalam kolom nomor bukti. 3. Tahap pencatatan dalam buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan dari sebuah transaksi yang bersumber dari jurnal umum. Berikut ini prosedur pencatatan dalam buku besar. Pencatatan saldo awal dari data neraca awal jika perusahaan sudah berdiri sebelum periode bersangkutan. Rekening yang terdapat pada sebelah debit neraca dicatat sebagai saldo debit. Apabila rekening ada di sebelah kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit. Pencatatan tanggal sumber dari tanggal transaksi pada jurnal. B. Kolom keterangan dicatat dari keterangan atau uraian jurnal ke kolom keterangan pada rekening yang sumber pada buku besar. Kolom jumlah debit ditulis berdasarkan jumlah dalam jurnal di sisi debit. C. Kolom jumlah kredit ditulis berdasarkan jumlah dalam jurnal dengan sisi kredit. D. Kolom referensi atau pada buku besar diambil berdasarkan nomor halaman jurnal. E. Apabila rekening dalam jurnal telah dicatat dalam rekening buku besar, maka isi kolom referensi jurnal dicatat, nomor kode rekeningnya telah dicatat. F. Penggunaan bentuk buku besar 3 kolom atau 4 kolom. Cara untuk mengetahui saldonya yaitu membandingkan antara jumlah di sisi debit dan jumlah di sisi kredit. Pencatatan di kolom debit akan menambah saldo debit atau mengurangi saldo di kolom kredit. Sementara itu, pencatatan dalam kolom kredit akan dapat saldo debit atau menambah saldo di sebelah kredit. 4. Tahap penyusunan neraca saldo pencatatan bukti transaksi. Sumber pencatatan neraca saldo dicatat berdasarkan saldo dari akun dalam buku besar. Apabila perusahaan menerapkan bentuk tabel 3 atau 4 kolom, penyusunan neraca saldo dilakukan dengan mencatat saldo terakhir dari tiap-tiap nama akun tersebut. Pembuatan buku besar menggunakan bentuk T account
atau bentuk T yang telah disempurnakan. Langkah awal yaitu menghitung saldo dari tiap-tiap akun. Caranya dengan menjumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Kemudian catat selisih dari kolom debit dan kolom kredit. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.